Selamat malam, perkenalkan saya Rahelina Tiurma Simanjuntak, NPM 1935-10744, Teknik Informatika, Universitas Islam Riau, kelas 7E, Praktikum Administrasi Server. Yang menjadi materi pembahasan pada hari ini yaitu yang pertama kernel Linux, kedua struktur direktori Linux, keamanan sel Linux, nonaktifkan sel Linux, perintah dasar Linux, dan bash shell. Baik, kita masuk dalam materinya. Yang pertama, kernel Linux. Kernel Linux adalah kernel yang digunakan dalam sistem operasi Linux. Kernel Linux ini juga diriliskan oleh GNU Verdua. Kernel Linux berfungsi sebagai jembatan antara perangkat keras komputer dan perangkat lunak. Kernel Linux juga memiliki arsitektur monolitik serta dapat mendukung multi-user 10%. Baik, topik pembahasan selanjutnya yaitu mengenai struktur direktori Linux. Linux hanya mempunyai satu produk direktori yaitu root. Istilah mounting yaitu membuat partisi dalam folder induk. Setiap user mempunyai folder home dan setiap folder di Linux mempunyai tujuan. Materi selanjutnya yang ketiga yaitu tentang keamanan sel Linux. Sel Linux adalah fitur pengatur keamanan yang membatasi akses ke mode tertentu. Fitur ini digunakan secara standar pada CentOS 7 dan RHEL untuk memberikan tambahan untuk kedua sistem operasi. Sel Linux juga terdiri dari aturan yang memperbolehkan atau mencegah penggunaan aplikasi tertentu. Yang selanjutnya yaitu tentang nonaktifkan sel Linux. Karena pada awal pembelajaran untuk konfigurasi Linux, maka sebaiknya sel Linux dinonaktifkan atau disable. Hal tersebut dilakukan supaya tidak mengganggu dengan warning yang muncul. Akan tetapi, server tidak terlindungi dengan sempurna. Oke, yang selanjutnya mengenai perintah dasar Linux. Di sini perintah dasar Linux yang pertama itu passwd. Passwd sendiri digunakan untuk mengubah atau untuk membuat atau mengubah password. Yang kedua ls, di mana ls ini yaitu menampilkan informasi direktori dan file. Yang ketiga whoami, menampilkan user yang sedang login pada suatu terminal. Baik, yang keempat touch. Touch ini berfungsi sebagai membuat file kosong. Selanjutnya yaitu mkdir, digunakan untuk membuat direktori. Yang selanjutnya itu chwon, digunakan untuk mengubah owner atau kepemilikan folder atau file. mv, digunakan untuk memisahkan file 1 menjadi file 2 atau file 1 pindah ke suatu direktori. Baik, yang selanjutnya yaitu cp. cp itu digunakan untuk copy file atau duplikasi file ke suatu direktori. chmod digunakan untuk mengubah manajemen hak akses sebuah file atau folder
atau disebut sebagai change mode. Mungkin di sini yang tertera beberapa perintah dasar Linux dan masih banyak perintah dasar Linux lainnya. Baik, yang selanjutnya itu mengenai bash shell, di mana shell itu merupakan penerjemah antara user dan Linux. Dan pada dasarnya, shell adalah program yang menjalankan program lain. Manfaat bash shell bagi sistem administrator yaitu memelihara sistem dengan komen yang bisa dijalankan secara otomatis. Baik, yang selanjutnya itu fungsi dan tugas shell. Fungsi dan tugas shell ini terdiri beberapa macam atau beberapa bagian. Yang pertama itu menangani file dan direktori. Yang kedua itu membuka dan menutup program. Yang ketiga itu mengelola proses komputer. Dan yang terakhir yaitu menjalankan teks berulang. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jikalau ada kata yang salah. Dan saya akhiri. Selamat malam dan terima kasih.